Hi guys. Okay, welcome to the video in the class of IDD collaborated with Mentor Muda Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang kenapa sih kita perlu belajar bahasa Inggris, khususnya bagi kalian yang mengambil jurusan Hospitality and Tourism. Oke, kita akan fokus di hospitality industry. So we can check out why we need to learn it ya. Kenapa sih kita perlu belajar tentang aspek ini ya? Oke, so kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Why is it important ya? Kenapa sih penting gitu? So kita akan lihat alasan-alasannya kenapa. Oke, di sini kita akan melihat ya, jadi kalau kalian later on, mungkin kalau jadi front desk akan seperti ini ya, atau di hotel, kita harus beramah-tamah ke orang, and special for this case, kalian tidak akan hanya beramah-tamah dengan orang Indonesia, which is kalian harus, di hotel sangat mungkin ada orang asing untuk menginap di tempat kalian bekerja. Oke, so, apa aja hal-hal yang harus kita, perhatikan ya, alasan apa saja sebenarnya yang penting untuk kita, perhatikan kenapa kita menjadi penting untuk belajar bahasa Inggris. At least ada 4 hal ya teman-teman yang bisa menjadi pertimbangan mendasar kenapa sih kalian harus semangat belajar bahasa Inggris dan kenapa harus bisa bahasa Inggris. Ini at least ya, artinya kalian masih bisa menemukan banyak sekali alasan lain untuk, kalian belajar bahasa Inggris. Tapi kenapa ini wajib untuk kalian, at least ada 4 hal yang ingin saya jelaskan di video kali ini ya. Oke, pertama oke ya, pertama teman-teman, pertama adalah tentang akses. Akses maksudnya apa? Selama kalian belajar, kalian perlu mempelajari, banyak hal, banyak teori, topik dan sebagainya, dan di dalam industri hospitality atau hospitality industry itu kita juga perlu banyak belajar, baik secara materi maupun praktek tentunya. Nah, itu kita akan bisa memiliki akses atau bisa mengakses ya, resource-resource internasional, baik termasuk international books, international materials, international experts ya, ahli-ahli atau pakar-pakar internasional, itu bisa langsung dari, orang asing juga. Ya, jadi kita tidak hanya terbatas belajar dari, guru-guru kita di Indonesia, tapi juga kita belajar dari ahli-ahli di seluruh dunia. Nah, itulah akses teman-teman. Akses which is like sekarang misalkan internet ya, internet itu aksesnya di mana-mana, kita bisa ke mana-mana bahasanya ya, belajar apapun from internet juga. Ini juga akan, bisa mendukung kalian untuk menjadi salah satu experts ya dalam dunia perhotelan. Nah, akses ini sangat penting, kenapa? Karena, kalau kita lihat mungkin banyak juga buku-buku tentang industri di, hospitality industry ya tentu tapi ini tetap ada limitation-nya, ada batasan. Apalagi bagi kalian yang bercita-cita misalkan later on kalau nggak mau di hotel misalkan mau di kapal pesiar, atau kalau mau di hotel pool misalkan mau di hotel di luar negeri. Nah, itu tentu kalian perlu belajar banyak hal terkait dengan perhotelan di lintas negara dan itu biasanya, resource-nya atau sumber-sumber belajarnya berbahasa Inggris. Oke, itu pertama, yaitu tentang akses. Jadi kalau kita bisa belajar bahasa Inggris, maka kita akan memiliki accessibility ya. Jadi kita akan, accessibility rate-nya terhadap pengetahuan itu akan lebih tinggi. Next teman-teman, kenapa kita ini penting banget ya, kenapa kita harus belajar bahasa Inggris khususnya bagi, teman-teman yang berada di industri perhotelan. Oke, nah future career teman-teman. Jadi, karir di masa depannya. Saya yakin teman-teman saat ini yang sedang belajar ya, sedang belajar di industri perhotelan itu salah satunya adalah, ingin bekerja tentunya. Hal terpentingnya malah juga adalah ingin bekerja atau meniti karir di dunia hospitality industry itu. Nah, kenapa kalian perlu belajar bahasa Inggris? Karena it's gonna have you a better job opportunity ya.
Karena it's gonna give you better job opportunity. Kalian akan memiliki kesempatan bekerja lebih banyak lagi. Oke, artinya kalau bisa bahasa Inggris, acceptance rate-nya akan tinggi, teman-teman. Jadi misalkan ada beberapa calon staff di hotel, dan ada staff yang bisa bahasa Inggris dan staff yang tidak bisa bahasa Inggris, maka yang bisa bahasa Inggris tentu akan menjadi pertimbangan lebih baik untuk dijadikan pegawai atau staffnya. Kenapa? Karena mengingat di hospitality industry itu cakupannya pasti internasional. Sangat tidak menutup kemungkinan ya bahwa banyak orang asing akan menginap di sana. Nah, kalau nggak bisa bahasa Inggris, bagaimana bisa hospitality? Nah, hospitality kan ke ramah tamahan. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, ramah tamahnya itu kan sulit gitu kan. Nah, sebagai bahasa internasional, bahasa Inggris, maka perlu banget buat kalian untuk uh, bisa bahasa Inggris karena ya later on kalau kalian bekerja pasti bisa dipastikan kalian harus ngobrol dengan tamu-tamu atau orang-orang pihak-pihak yang berbahasa Inggris. Better position. Jika kalian bisa bahasa Inggris tentu akan lebih cepat bagi kalian untuk bisa menaiki tangga karir di tempat kerja kalian. Karena tentu dengan sebelumnya kita sudah bahas tentang memiliki akses yang luas untuk pengetahuan, bisa banyak belajar dari expert juga karena bisa bahasa Inggris, maka posisinya ya artinya jabatan di tempat kalian bekerja kemungkinan besar bisa lebih cepat naik gitu kan. Next adalah better salary. Of course kalau kita punya jabatan yang lebih tinggi, tentu salary kita, salary kita juga akan naik. Itu sudah pasti teman-teman. Jadi tanggung jawabnya meningkat, kemungkinan besar memang gajinya juga akan naik. Next adalah better company or hotel. Jadi kalian bisa berada di perusahaan atau hotel yang lebih bagus. Misalkan bagi kalian yang berbahasa Inggris dengan baik, maka kemungkinan besar untuk kalian kerja di hotel bintang 5, hotel-hotel yang sangat mewah, bagus dan besar itu sangat tinggi karena biasanya kan tamu-tamu asing juga banyak di sana dan kalian adalah kandidat yang sangat menjanjikan jika kalian memiliki bahasa Inggris yang sangat bagus. Dan juga ada career overseas ya, karir di luar negeri. Jadi kalau kita bisa bahasa Inggris, maka terbuka lebar untuk kalian yang mau menambang dolar ya. Jadi kalian tidak hanya ingin pakai gaji rate Indonesian rate, nah kalian bisa pakai gaji yang rate-nya internasional, which is kalian harus ke luar negeri. Nah itu it's good gitu kan kalau kalian bisa bahasa Inggris kalian bisa belajar ke luar bisa berkarir di luar negeri dan gajinya tentu standar luar negeri yang mostly gajinya itu lebih tinggi memang dari gaji di Indonesia. Oke, itu ya teman-teman. Yang pertama adalah akses, yang kedua tentu yang salah satu yang sangat penting adalah future karir kalian ke depan bagaimana. Oke, selanjutnya adalah networks. Oke, networks itu penting ya teman-teman, baik nasional dan international networks. Nah saat ini di berbagai macam perusahaan atau lembaga-lembaga yang sudah maju itu kalau meeting itu pakai bahasa Inggris, kalau komunikasi itu pakai banyak bahasa Inggris gitu. Dan tentu apalagi untuk jaringan internasional, misalkan kalian let's say jadi manager atau jadi PR yang harus mengurusi level tidak hanya regional tetapi internasional, maka kalian tentu perlu belajar bahasa Inggris ya. Oke, ini hal-hal yang harus kita camkan. Oke, kalau kalian punya networks, kalian akan memiliki akses yang luas untuk mengembangkan karir apapun ya. Jadi membantu untuk menggapai impian-impian kalian. Dan selanjutnya, karena kita ngomongin jaringan internasional juga ini ya. Jadi international networks requires English mastery. Pemahaman bahasa Inggris itu diperlukan untuk membangun jaringan internasional. Ya tentu ya, saya kira kalian sudah tahu bahwa untuk kita memiliki teman, memiliki mitra kerja atau kolega kerja level internasional, maka bahasa Inggris is not an option but is an obligation ya. Jadi bukan lagi pilihan tetapi itu adalah kewajiban untuk kalian bisa penuhi. Next adalah pride and confidence. Nah, teman-teman, kalau kalian bisa bahasa Inggris, kalian akan lebih pede
kalian akan lebih bangga terhadap diri kalian. Kenapa? Karena kalau ada tamu asing misalkan, ada orang asing, ada bos-bos asing, ada pimpinan dari asing atau anyone ya dari orang asing yang mensyaratkan kalian berbicara bahasa Inggris, kalian akan memiliki kepedean ya, tingkat kepedean yang lebih tinggi. Mungkin bagi yang tidak bisa bahasa Inggris malah memilih ngacir gitu, pergi. Sehingga ya nggak ada kesempatan gitu kan. Nggak ada kesempatan membuat networks, nggak bisa melakukan hospitality dengan baik. Tetapi bagi teman-teman ya, bagi kalian semua yang nonton video ini, kalau kalian bisa bahasa Inggris, setiap ada kesempatan yang mensyaratkan bahasa Inggris kalian pasti bisa maju dengan tenang, dengan pede bahwa kalian memiliki skill juga, kalian mampu berbicara dengan mereka, and that's good gitu kan. Dan itu tentu kalau misalkan pimpinan kalian tahu, rekan rekan kerja kalian tahu bahwa oh, kalian sangat pede, bahasa Inggrisnya bagus, servis tamu baik, ya tentu akan menjadi pertimbangan untuk tadi ya, ngefek ke karir kalian. Oke. So, at least ada 4 hal itu tadi yang, saya sebutkan, yaitu ada akses, ada future career, ada networks, dan juga pride and confidence. Ini yang perlu kalian, perhatikan kenapa, kalian perlu belajar bahasa Inggris. Jadi, untuk bagi kalian yang di hospitality industry, itu fardu ain ya, udah wajib banget kalian menguasai bahasa Inggris. Oke. Oke teman-teman, saya kira itu, terima kasih banyak ya, telah menyimak video ini untuk yang first awal. Nah, video ini, disponsori oleh International Development Division dan juga Mentor Muda Malang. Dan selamat belajar, karena selama beberapa hari ke depan, kalian akan belajar tentang English for Hospitality Industry, yang akan ditemani oleh tutor-tutor yang sangat keren tentunya. Dan kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanya di komen atau mungkin tanya di grup nanti. Ada grup Telegram dan mungkin di WhatsApp. Oke, saya kira itu teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you.